Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Makanya dengarkan ya, makanya saya jelaskan. Iya. Kenapa? Kamu kata nggak ada. Jadi Kamu ya mau menjelaskan data kamu ini. data yang kamu bawa tadi ya perlu kamu pertanyakan dan perlu direvisi lagi. Kalau ngibul tuh jangan keterlaluan Kenapa gitu. direvisi? Jadi umroh Kenapa? itu nggak ada rangkaian ibadahnya itu diakhiri dengan menyentuh Hajar Aswad. Nah, Faktanya lalu ya faktanya sudah ada. lalu kalau kamu ya kenapa tuh kata Anda ya orang-orang Islam ke Mekah lalu menyentuh dan mencium batu Hajar Aswad itu bukan rangkaian dari ibadah umroh, bukan. Bukan, perlu kau tahu itu bukan rangkaian ibadah umroh. Mencium batu Hajar Aswad itu tidak diwajibkan, hanya sunnah saja. Untuk apa? Menghormati jejak Nabi Ibrahim yang dicontohkan oleh Nabi. Mana Ayo. datanya? Siapa? Mana datanya? Ya harus Bang, harus. Jangan kamu bicara omong kosong. Harus ada datanya, pembuktiannya. Jangan omong kosong. Oke ya, sabar ya teman-teman. Nih saya bukain datanya biar kau belajar gitu. Jangan bawa data odong-odong gitu ya. Nih ya. Kali ini nggak cocok di hatinya. Kamu buka aja nih datanya ya. Hajar Aswad dan makom Ibrahim dalam lintasan sejarah. Jadi yang namanya mencium batu Hajar Aswad itu menghormati adanya sejarah Nabi Ibrahim di Makkah ya. Tuh, ya ini kau bisa baca di sini ya. Kenapa mencium batu Hajar Aswad? Kan kayak gitu. Apa latar belakangnya? Kenapa menghapus Ya dosa karena sehabis-habisnya? apa? Karena Nabi Menghapus dosa Muhammad yang menghormati adanya jejak dari Nabi Ibrahim gitu. Ya, Dari mana? tentang makam Ibrahim dan pusaran sejarah. Perhatian Nabi Muhammad terhadap tempat-tempat manasik haji, keutamaan makam Ibrahim. Tuh makanya kau baca gitu. Mana buktinya? Baca data yang konkret ya, bukan data abal-abal yang kau tunjukkan samaku. Aduh, ini ada sejarahnya. Itu hadis. Buka hadisnya. Ayo. Tidak. Ayo buka hadisnya. Buka hadisnya, jangan. Kata kau itu hadis, datanya mana? Data hadisnya mana? Saya bertanya, orang batu aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan itu? Adakah Allah itu sendiri? Makanya ya. Batu Hajar Aswad tidak wajib untuk dicium. Itu hanyalah sunnah yang dicontohkan Nabi karena menghormati adanya jejak Nabi Ibrahim di Makkah. Udah. Ada memang ya. Memang ada seperti yang kau katakan ya, mencium batu Hajar Aswad katanya menghapus dosa sehabis-habisnya, bukan batunya yang hapus dosa. Paham? Tapi apa yang menghapus dosa? Menghapus dosa. Lihat nih. Ada nggak di datamu ya, di hadisnya tuh? Makanya dengarkan. Kalau kau nggak paham nggak usah ngotot dulu. Jadi kayak gini ya. Coba kamu buka hadisnya ya. Di mana mengatakan batu Hajar Aswad itu menghapus dosa? Ada nggak? Ini Ustaz Ahmad ini. Buka hadisnya. Ini Gak usah kau karang sendiri.
Loh, Buka hadisnya, buka hadisnya. Hadisnya ya kau buka hadisnya. loh. Kamu Makanya yang jangan beban gitu. Udah, kamu nggak tahu apa-apa rupanya, ya. Jadi ku jelaskan aja. Nggak tahu apa-apa. Yang menghapus dosa itu bukan batu hajar aswadnya, ya. Tapi apa? Sesuai dengan ayat Quran, ya. Diam dulu. Kau nggak ngerti, nggak tahu apa-apa rupanya. Udah, diam dulu. Nih penjelasan saya. Ini bang. Ya makanya dengarkan jawabannya. Kau nggak ngerti apa-apa ya, dengarkan jawabannya. Nggak ada di dalam hadis tuh disebutkan batunya yang menghapus dosa. Lalu kenapa disebutkan di hadis itu? Kau diam dulu, nggak paham apa-apa. Makanya nggak usah ngotot kalau kau nggak paham, oke? Nggak usah ngotot gitu, ya. Dengarkan jawabannya. Hadis yang kau bawa itu ya mencium batu hajar aswad ya itu menghapus dosa sehabis-habisnya, bukan batunya yang menghapus. Paham? Lihat ayat Quran ya. Yang menghapus dosa itu karena kita mengikuti sunnah nabinya. Nabi Muhammad itu mencium batu hajar aswad. Karena sunnah nabi itulah Allah menghapus dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi apabila kamu mencintai Allah, maka ikuti sunnah dari Nabi. Makanya ada ayat juga. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Menaati Allah itu juga taat kepada Rasul. Jadi kalau kita mengikuti sunnahnya, beliau mencium batu hajar aswad, bukan batunya yang hapus. Ini apa ini? Ada. Hapus dosa ya dari percikan airnya itu menghapus dosa. Apakah air hapus dosa gitu? Ada. Bang, jelaskan bang. Berwudu ya di dalam agama Islam tuh berwudu ya. Yang namanya berwudu itu menghapus dosa. Kan kayak gitu. Kata Rasul kita ya berwudu, air wudu itu berjatuhan bersama dengan dosa. Apakah airnya yang menghapus dosa? Begitu pula batu hajar aswad. Mencium batu hajar aswad ya menghapus dosa ya sehabis-habisnya, bukan batunya yang menghapus. Oke? Makanya kau buka Musnad Ahmad yang kau bawa tuh, buka datanya buka, jangan ngibul, buka Musnad Ahmadnya, buka yang kau bawa tuh. Ya buka. Ayo. Kamu yang buka kau yang bawa. Ya, saya sudah buka data yang kau bawa data ya, kau tulisan, saya juga bisa ngibul kayak gitu. Ayo jelaskan. Saya bilang mengikuti perintah Paulus menghapus dosa sehabis-habisnya, bisa saya ngibul. Makanya ya kalau kau buka data, bawa data, tunjukkan hadisnya. Mereka nggak bisa. Inilah ya Kristen kelakuannya kayak gini nih ya. Kalau data abal-abal ketahuan, terus bawa data nggak paham kayak gini akhirnya. Ayo, kayak gimana? Capek ya udah. Makanya kau sendiri capek kan gitu. Kau sendiri aja ya. Iya, nggak bisa ya. Kau sendiri aja ya yang bingung gitu. Umat Islam nggak ada yang bingung masalahnya ya gitu. Lihat ya, nih ya, lihat tuh ya komentarnya sampai apa? Sampai dibilang teman-teman turun nggak ada ilmunya, nggak ngerti rupanya gitu. Ada. Halo, selamat malam Bang Jermia. Malam Pak Ustad, selamat malam. Malam. Open cam Bang. Malam. Oke Bang. Sebentar Pak Ustad.
kebanyakan makan popaci ya kayak gitu kan gitu. Bawa data tapi nggak paham gitu dengan data yang dibawa. Macam mana? Salam Pak Ustadz, salam. Iya, selamat Selamat malam, malam Pak Bang Ustadz. Jermia. Ada pertanyaan Gimana, malam sehat, hari Pak Ustadz? ini. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Oke. Santai Pak Ustadz. Bicara santai, berdiskusi ya Pak Ustadz ya. Sekedar Ah. diskusi ya. Ya, silakan Bang. Silakan. Kalau Anda mau bertanya silakan. Saya bertanya sedikit nih Pak Ustadz, sedikit ya. Ah, Gimana ya? Sebentar dulu Pak Ustadz. Di dalam Al-Qur'an adakah dalam Al-Qur'an adakah bicara tentang sains Pak Ustadz? Pertanyaan pertama. sains banyak. Ya. Mau contoh? Contohnya ya sambil belajar nih Pak Ustadz, boleh kan? Quran. Nggak masalah kan? Boleh. Quran surah Ar-Rahman dikatakan oleh Al-Quran bahwa ya dua air laut itu mereka bertemu tetapi satu sama lain tidak saling melampaui. Coba kita lihat laut sekarang. Nggak ada tuh air laut yang ketemu ya dari selatan ke utara. Di tengah-tengahnya tuh nggak ada mereka bercampur airnya. Iya. Contoh nih Bang, saya nih saya perlihatkan nih sama Anda. Nah, nih. Nah, kan mereka nggak nyampur, ada batasannya. Ini juga, ada yang tua warnanya, ada yang muda. Nah ini Bang, sudah disebutkan di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21. Saya bukakan aja ya. Iya Pak. Saya bukakan aja ayat Qurannya. Ini Bang. Marojal bahroini yaltaqiyan, dia membiarkan dua air laut ya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antaranya ya di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Tuh, air lautnya. Salah satunya Quran berbicara sains. Terus Bang, ada lagi ya, Al-Quran berbicara sains tentang di dalam lautan ada api. Nah, ya saya bukakan ayatnya ya. Nih, dalam lautan ada api. At-Tur ayat 6. Nih. Wal bahri masjur. Dan demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api. Nah, nih Bang, ya. Nih, saya bukakan. Taruh sama Abang, ya. Nah, foto-fotonya di dalam laut ada api, yang mana apinya tidak dapat padam oleh air laut dan air laut tidak habis oleh apinya. Gitu Bang. Ini terjadi di mana? Ini terjadinya di daerah Amerika Utara. Gitu. Di Amerika Utara daerah sana ditemukan oleh peneliti. Padahal Al-Quran turun di Jazirah Arab, gak pernah Nabi Muhammad itu masuk ke dalam laut, gak pernah. Itulah buktinya Al-Quran itu bukan ini Bang, bukan karangan Nabi Muhammad gitu, tapi wahyu dari Tuhan yang menciptakan bumi ini gitu. Iya.
Oke. Berarti sama dengan lautan api ya Pak Ustad? Jadinya lautan Yang api di ya? dalamnya di dalam lautan ada api gitu ya. Iya, lautan api lah. Oh, arahnya ke neraka. Jadi Ke kayak neraka gitu. dong, ya. Bukan. Yang maksudnya di dalam lautan ada api itu terjadi di belahan bumi ini. Gitu. Setelah diteliti, betulkah di dalam lautan ada api? Ternyata ada di daerah Amerika. Gitu. Padahal Nabi Muhammad kagak pernah ke Amerika. Kagak pernah. Nabi Muhammad kagak pernah nyelam lautan. Gak pernah. Gitu. Tapi kok tiba-tiba bisa Nabi Muhammad menyampaikan di dalam lautan ada api? Karena yang disampaikan dia itu bukan dari dirinya bang, tapi dari Tuhan semesta alam yang menciptakan bumi ini, gitu. Terus satu pertanyaan ringan nih Pak Ustadz, ringan. Kalau bagi Pak Ustadz ya ringan ya. Apa tuh? Tapi tidak masalah kan? Bertanya ada apa kan? Nggak masalah, silakan. Kalau untuk Adam dan Hawa dulu agamanya apa Pak Ustadz? Pak Adam kalau di zaman kalau di zaman Nabi Adam dan Hawa itu belum ada pengenalan dikenal dengan istilah agama tuh belum bang. Oh. Belum. Tetapi ya Adam itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Gitu. Dia bertobat kepada Tuhannya, kepada Tuhan semesta alam, menyerahkan dirinya kepada Tuhan semesta alam. Nah bang, kalau kita ya pindahkan ke dalam bahasa Arab, yang namanya berserah diri itu adalah Islam. Gitu bahasa Arabnya. Terus satu lagi. Jadi yang namanya Islam ini bang, terjemahnya berserah diri. Ya. Terus dari pertanyaan agama Hawa dengan Adam itu apa? Satu lagi pertanyaan saya, mungkin agak tidak sopan tapi mohon maaf dulu. Kenapa babi diharamkan? Mohon maaf dulu ya. Mohon maaf. Kenapa babi itu diharamkan dalam Islam? Babi hutan kan? Sama sih, sama. Jadi gini bang. Di perjanjian lama Kristen pun sama. Sama kan Anda tahu kan? Haram. Tapi kenapa cuma babi itu? Haram kan? Sampai sekarang. Iya. Baik. Jadi ada ayatnya bang, Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah mengharamkan bagimu ya bangkai, satu bangkai. Terus dua darah. Yang ketiga daging babi. Karena daging babi itu memang diharamkan sejak Tauratnya zaman Nabi Musa. Jadi Allah tidak mengubah ketetapan dia. Apa yang dia haramkan di zaman dulu tetap dia haramkan sampai dia mengutus Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau berkaitan tentang alasan bang, ya alasannya kenapa jadi diharapkan banyak alasannya. Menurut kesehatan kurang bagus, banyak mengandung cacing pita, terus kelakuan babi nggak bagus karena dia makan kotorannya sendiri. Maka kelakuan binatang yang dimakan itu ya kalau kita makan maka dia khawatirkan kelakuan kita kayak binatang itu nanti. Gitu. Sama dengan di perjanjian lama kitab Imamat ya. Ya. Kalau Imamat itu kan babi haram. Iya. Kenapa disebut di situ cuma babi hutan? Terus kenapa ada ular? Ular juga haram bang. Di dalam Islam. Di dalam Islam itu ular juga haram dimakan karena bertaring gitu. Iya, tapi kenapa tidak ditulis gitu? Ular. Sebenarnya yang pertama goda manusia kan hewan tuh ular kan, sama kan? Yang goda ibu Hawa dulu kan? Iya. Harusnya. Ya ceritanya sama sih. Ya. Kalau dalam Islam, ular juga haram dalam Islam bang. Tapi yang parah benar yang viral benar haram tuh memang B2 ya Pak Ustadz ya. Ya iya ya, karena itu ketetapan ya, dari dulu. Kalau ular nih iya. Apa lah tidak viral. Padahal dia yang pertama buat dosa ya Pak Ustadz.
Jadi supaya abang tahu ya di Islam tuh bang ya ular tuh haram karena dia bertaring. Jadi hewan-hewan yang bertaring dalam Islam tuh haram. Singa haram dimakan, bertaring. Terus harimau bertaring tuh. Sapi dengan kambing berarti enggak ya? Enggak. Sapi kan nggak bertaring bang. Iya, Sapi itu bertanduk, terus dia mamalia, halal itu. Oke. Hmm. Terus lanjut pertanyaan berikutnya boleh Pak Ustadz? Boleh. Oh banyak. Wah. Ya silakan gak apa-apa. Tanya dulu abang sampai habis. Silakan. Minta waktunya sedikit Pak Ustadz. Gini, Gak apa-apa, kalau hari iya. Jumat, mohon maaf dulu Pak Ustadz, yang tersinggung kalau hari Jumat, kenapa yang laki-laki aja yang pergi ke masjid? Yang perempuannya kenapa enggak? Mengapa cuma yang laki-laki aja pergi ke masjid untuk sholat? Mungkin cuma abang lihat di Indonesia. Iya betul. Karena Coba saya kan di abang ke Indonesia, Mekah. Ustadz. Iya, perempuan juga ikut sholat Jumat kalau di Mekah tuh. Kalau di Nah, Indonesia kenapa enggak? Kalau Anda juga kalau di tempat saya, abang ke tempat saya ke daerah Martapura, Masjid Al Mukarromah, itu ada juga perempuan di lantai 2 ikut sholat Jumat. Terus beda tempat ya, beda ruangan Ada. kan? Oh, Beda ruangannya antara laki-laki dan perempuan. Kenapa kebanyakan perempuan tidak ikut sholat Jumat karena dia bukan ahli Jumat. Jadi yang namanya ahli Jumat itu laki-laki dewasa yang berakal sehat gitu, yang badannya sehat. Jadi yang bukan ahli Jumat tuh orang sakit, perempuan, terus anak-anak yang belum balik itu bukan ahli Jumat. Gitu bang, musafir. Bisa dia diganti dengan sholat zuhur.